Nah, bismillah. Kalau kali ini anak-anakku semua kita akan membahas soal-soal yang kemarin sudah kita bahas. Ini pertama Pak Rizal lihat dulu berdasarkan galeri ya. Bentar. Ini biar yang nampak mukanya Pak Rizal saja gimana ceritanya ya. Spotlight video ya. Baik, seperti ini ya. Kita akan membahasnya melalui Zoom meeting ini. Anak-anakku, Pak Rizal harap di depannya ada buku PAI. Ada nggak? Ada. Nah, ada. Nanti sambil dilihat siapa tahu Pak Rizal keliru ya, karena Pak Rizal kan juga manusia, tempatnya salah dan lupa. Baik, pertama Pak Rizal yakin kalian sedang dalam keadaan sehat walafiat ya, alhamdulillah. Pelajaran Asmaul Husna ini akan kita akhiri melalui pertemuan ini. Lah nanti pertemuan selanjutnya akan Pak Rizal sampaikan dalam weekly plan apa yang perlu kita pelajari. Baik, kita akan membahas soal karena soal itu adalah salah satu indikator atau salah satu petunjuk anak-anakku sudah paham atau belum. Gitu ya. Baik, sekarang Pak Rizal akan melakukan share screen. Share screen mengenai tugas yang screen. Yo, semuanya sudah mengerjakan tugas kan? Sudah. Sudah ya. Baik, nanti Pak Rizal cek karena ada beberapa yang mengirimkan lewat jadi ini sudah habis waktunya ya. Maksudnya sudah habis waktu pengumpulan. Baik, pertama tugas ini selain sebagai tugas juga sebagai PH. Karena PH-PH selanjutnya nanti akan Pak Rizal sampaikan melalui kuis. Nah, yang sekarang ini Pak Rizal sampaikan melalui lembar soal seperti ini agar kalian bisa turut melihat. Baik, pertama-tama di soal nomor 1 itu ada infografis. Mengapa ada infografis seperti itu? Karena kelas 6 ini ada yang namanya kemampuan literasi dan numerasi. Apa itu, Nak? Literasi itu kemampuan membaca. Membaca itu tidak hanya membaca paragraf atau membaca soal, tetapi juga membaca info-info seperti ini. Jadi mungkin Pak Rizal akan sering menyampaikan seperti ini. Ada perbedaan pengobatan syariah dan pengobatan melalui dukun. Lalu ada infografisnya. Dimulai dengan jenis ilmunya apa, tujuan belajarnya apa, cara perolehannya seperti apa, dan seterusnya sampai poin ke-10, lalu dikaitkan dengan pelajaran Asmaul Husna. Gitu ya. Baik. Itu karena untuk memenuhi yang namanya literasi tadi. Bentar, ini kok ada chatting siapa yang Sekarang suaranya masih kecil? Enggak, Pak. Sudah jelas? Enggak, Pak. Baik. Ya, mungkin tadi masih kecil karena jaraknya agak jauh ya ternyata. Baik, sekarang Pak Rizal dekatkan seperti ini. Jadi, Pak Rizal ulangi, ada yang namanya literasi numerasi. Literasi itu kemampuan membaca, lalu numerasi kemampuan untuk membaca angka. Sayangnya dalam pelajaran PAI yang tema ini tidak ada angka-angka yang bisa dikaji sehingga adanya numerasi saja. Lalu berdasarkan infografis tadi, ini namanya infografis ya. Gambar ini namanya info apa? Infografis. Info yang berbentuk grafik atau info yang berbentuk gambar, bukan tulisan saja. Nah, ini Pak Rizal top screen. Nah, berdasarkan infografis itu lalu diturunkan dalam bentuk soal, itu supaya kalian nanti terbiasa dalam soal-soal USBN, itu banyak soal yang bentuknya infografis, gambar-gambar, lalu diturunkan dalam bentuk soal. Nah, berdasarkan yang di atas, maka ada pertanyaan yang A, jika orang pergi ke dukun, yang A ini ya, atau benda-benda keramat lainnya, maka dia tidak meyakini Asmaul Husna As-Somad, yaitu Allah sebagai apa? Tempat
Tempat meminta, gitu ya. Yang menjawab itu pasti betul. Lalu yang kedua, dari infografis di atas disimpulkan bahwa berobat yang sesuai syariah memiliki tujuan untuk apa? Nun, apa Nun? Tinggal dilihat. Karena di atas sudah ada tujuannya. Apa tujuannya? Ada di poin nomor 2. Yaitu ketaatan pada Tuhan. Ya, kira-kira begitu. Itu cara mempelajari infografis. C. Mendatangi dukun untuk memindahkan penyakit yang kita derita kepada hewan. Ini ya. Ada loh dukun-dukun yang mengaku bisa memindahkan penyakit ke hewan. Misalnya saja nih, Argia punya penyakit gondongan misalnya, naudzubillah ya. Lalu ada dukun yang menawarkan, ini bisa loh dipindahkan gondongnya itu. Tahu gondong ya di sini itu loh? Tahu Pak, tahu. Dipindahkan ke kambing misalnya. Nah, perbuatan seperti itu tuh bagaimana? Termasuk perbuatan tercela karena berlawanan dengan pengamalan keyakinan terhadap Asmaul Husna yang berbunyi apa? As-Somad. Betul. D. Berdasarkan infografis lagi, perbuatan mendatangi dukun untuk meminta tolong supaya cepat kaya. Ada orang yang tuyul itu loh, tuyul memiliki perbedaan dengan meminta kepada Allah secara langsung melalui doa. Perbedaan itu terletak pada apa? Banyak. Tinggal diambil salah satunya saja. Misalnya, yang dituju perbedaannya ada pada aspek yang dituju. Kalau melalui dukun itu makhluk halus, sementara kalau kita itu kepada Allah dan seterusnya. Ada banyak itu bisa diambil dari yang atas. Nanti akan Pak Rizal koreksi. Nah, cara Pak Rizal itu seperti ini. Kalau yang menjawabnya langsung melalui Microsoft Word, nanti itu seperti ini. Iya, setiap bulan. Pak Rizal akan review, lalu misalnya ada di bagian sini. Nah, Pak Rizal akan menambahkan new comment di sini. Baru akan muncul di sini. Misalnya jawabanmu keliru ya. Maka yang benar As-Somad. Ini misalnya. Kok As-Somad? Sebagai iya, tapi masih rancu. Nah, nanti anak-anakku melihat di bagian sini. Nanti bagian situ akan ada tulisan. Ada tulisan dari Pak Rizal. Nanti dikoreksi ya masing-masing. Mungkin akan Pak Rizal kirimkan nanti di Google Drive. Tak Rizal tempatkan di Google Drive. Nanti anak-anak bisa mendownload, minta bantuan orang tuanya. Kalau nggak bisa, tugasnya masing-masing sekaligus nilainya. Gitu ya. Ini ada chat lagi, ada apa ini coba. Dimut semua. Ya, oke ya. Lalu sekarang nomor yang E dan seterusnya. E ini poinnya ada 3 sendiri. Karena itu membahas soal kita bisa memahaminya sejauh apa. Kira-kira seperti itu. Mudah sekali ya. Ini soal yang sangat mudah. Nomor 2 langsung jawaban singkat. Kita coba ya. Segala hal di dunia ini bersifat. Siapa yang mau jawab? 2 yang A. Segala hal di dunia ini bersifat zai. Tidak kekal. Nah, tidak kekal itu bahasanya apa? Sementara. Selain itu? Tahu, Pak. Fana. Fana ya. Bersifat fana. Nah, gitu. Sementara yang awalnya yang abadi dan kekal. B dan seterusnya, C dan seterusnya seperti itu. Nah, itu bahasan soalnya. Nanti Pak Rizal karena deadline-nya baru kemarin ya, nanti Pak Rizal minta waktu untuk mengoreksinya. Seperti itu. Pak Rizal akan men-stop dulu share screen-nya. Nah, oke. Baik, sekarang mengenai
pembelajaran apa yang akan dilakukan setelahnya. Nanti mungkin Pak Rizal 1 bulan sekali tetap akan menyelenggarakan Zoom meeting seperti ini. Nah, nanti kalian akan dapat undangan untuk Zoom meeting. Nanti tidak setiap hari ya, nanti pokoknya kita ubah, kita buat yang tidak memberatkan. Ini anak-anak menggunakan WiFi atau kuota? Wifi. WiFi ya. Wifi. Wifi idiom. Wifi idiom. IndiHome. Kota. Ya, baik. Bentar. Idiom. Baik, sekarang Pak Rizal beri waktu untuk bertanya dan menanggapi tugas yang kemarin. Silahkan kalau ada. Bentar ya, bentar. Beneran siapa yang jadi grup? Kota. Pipi. Idiom. Sakit ya Allah. Ya, Yan kok nggak pakai seragam, Yan? Mek, lah ngopo dadak nggo seragam mesti dia. Aku isa gede. Iso lah kowe ngono. Ya, Padahal aku lemu lho. Aku lemu lho. Nah, saiki. Kurus. Tambah 5 kilo, ora percaya ya wis. Bab selanjutnya yang akan kita bahas adalah bab 2, yaitu iman kepada hari akhir, Nak. Iman kepada hari akhir. Pada saya share screen dulu ya. Iman kepada hari akhir. Bentar. Bentar. Mana sih? Kok hilang? Bentar. Ada pertanyaan dulu nggak? Tidak, Pak. Iya, Pak Rizal record ini. Hati-hati. Tak pause dulu. First viewer, Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim, anak-anakku. Sekarang kita akan belajar soal ini. Klik iman kepada hari akhir. Kelihatan ya? Kurang besar. Bentar. Oh, belum keluar tuh ini. Nah, iman kepada hari akhir kelas 6 semester 1 bab 2. Ini sekaligus membuka ya. Tujuan kita belajar ini apa sih? Nah, tujuannya adalah ada banyak ya tujuan yang kita capai. Tetapi kita ingin meringkasnya menjadi beberapa hal. Aduh kok balik-balik. Kayaknya nggak perlu kayak gini deh. Ya, yang pertama kita beriman kepada hari akhir. Loh, kok nggak muncul ya? Bentar. Nah, ini materinya ya. Duh. Astagfirullah. Nanti materinya seputar ini. Pengertian hari akhir. Loh, mana sih nggak muncul? Allahu Akbar. Ya, nanti anak-anak menjelaskan pengertian hari akhir itu apa. Sebab hari akhir itu namanya ada banyak. Jadi ini tujuan pertama kita paham apa itu hari akhir. Ada yaumul qiyamah, yaumul hisab, yaumul mizan, dan sebagainya. Lalu yang kedua, dalil akli dan nakli. Akli itu dalil berdasarkan panca indera atau akal. Sedangkan nakli itu dalil yang diambilkan dari Al-Quran atau hadis. Materi yang ketiga adalah tanda-tanda hari kiamat. Hari kiamat itu ada tanda-tandanya. Nanti kalian akan mempelajari soal itu. Apa yang masuk tanda-tanda hari kiamat. Lalu yang keempat adalah kejadian-kejadian di hari kiamat. Tadi seperti Pak Rizal bilang, ada yaumul mahsyar, ada yaumul ba'as, ada yaumul mizan, ada yaumul qiyamah, ada yaumul hisab, itu semua memiliki arti.
Lalu yang kelima, fungsi beriman. Nanti kita beriman itu fungsinya buat apa? Nah, itu bagian dari apa yang kita sebut sebagai tujuan atau materi pembelajaran. Itu nanti kira-kira yang akan kita pelajari sebagai pembuka materi iman kepada hari kiamat. Nah, kiamat, ini materi pertama ya, itu terbagi atas 2. Yang pertama disebut dengan sughro. Sughro itu artinya apa? Ada yang tahu? Dia bisa jawab? Sughro itu artinya kecil. Jadi kiamat kecil. Ditandai apa? Orang meninggal dunia, bencana alam tapi tidak menyeluruh. Ya, ini kalau kita klik sughro, bencana alam tapi tidak menyeluruh ya, ada kebakaran, tsunami dan seterusnya. Lalu yang kubro, ya itu yang nanti menjadi hancurnya alam semesta ini yang ditandai dengan banyaknya kiamat sughro. Nah, itu materi yang nanti akan kalian bahas. Akan kita bahas ya. Akan kita bahas. Jadi seperti itu saja. Ini tujuannya. Banyak tujuannya, tapi kita singkat saja bahwa kalian bisa menjelaskan proses kejadian kiamat kubro. Juga bisa membedakan antara kubro dan sughro. Pak Rizal berharap setelah pelajaran ini nanti selesai, kalian menjadi pribadi yang lebih religius. Religius itu agamis. Ingat dengan hari akhir. Lalu mandiri. Mengapa harus mandiri? Karena di hari akhir nanti bahkan orang-orang pun akan lupa terhadap anaknya, apalagi dengan yang lain. Lalu kreatif, teliti, istiqomah, kritis, dan percaya diri. Nah, itu bagian dari apa yang akan kita pelajari. Baik, itu dulu ya. Ini selanjutnya Pak Rizal akan membuat video pembelajaran. Nanti di video pembelajaran itu kalian menyimak boleh berulang-ulang. Jadi menyimak video belajar itu jangan hanya 1 kali. Kalau di kelas kan Pak Rizal bisa menyampaikan berkali-kali. Tapi di video nggak mungkin berkali-kali karena terkait durasi. Nah, maka yang perlu kalian lakukan adalah seandainya belum paham, itu diulang-ulang lagi. Diulang dari sana, diulang lagi. Nah, kalau tidak, kan kalau sudah di-download tinggal diulang kapanpun sesuai dengan kemauan. Gitu ya? Iya. Ada pertanyaan? Nggak ada. Nah, Tidak, seperti ada. itu saja. Nanti yang perlu kalian lakukan adalah membaca. Membaca bab 2. Tidak usah mengerjakan apa-apa, hanya membaca saja. Lalu nantikan video-video Pak Rizal selanjutnya. Wah, ngeri, Ra. Oke, Pak. Gitu ya. Oh iya, nanti hasil dari tugas kalian akan Pak Rizal upload di Google Drive. Nanti masing-masing melihat punyanya. Ya, tidak usah mendownload punya temennya ya. Nanti kepo, misalnya Lana, wah aku pengen ngerti nilainya JJ, terus download punyanya JJ. Tidak usah. Ya, nanti di-download punyanya sendiri kalau udah Pak Rizal koreksi. Mengatakan nggih Bapak Ibu? Ini semuanya. Ada yang mau say hello? Say hello? Halo. Ke siapa? Ridho. Iya. Halo, Ya, oke, baik. Ini ada 25 partisipan terus Pak Rizal ya, berarti ada 24. Ada 6 anak yang tidak bisa bergabung. Nanti di-record, lalu rekornya kita upload Hai ke YouTube nanti ya. Kita record di YouTube. Baik, cukup. Bisa kita akhiri. Selamat datang channel. Recording tuh. Ada kesulitan nggak belajar apa PAI? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya. Biasa-biasa saja. Biasa saja. Yang paling sulit apa? Dengan PJJ atau daring ini yang paling sulit apa? Matematika? Pian. Oke. Gambar. SBDP. SBDP. Iya benar. SBDP malah paling sulit ya? SBDP. Paling sulit. Gambar, suruh apa gitu aja. Bikin batik. Patung. Ya nggak apa-apa. Sekarang bikin patung, siapa tahu SMP nanti kalian bisa bikin candi ya. Amin. Oke.
Mid lu kamu. Duluan. Oke, Fardan bagus mendan pakai peci ya Allah, ganteng. Ya, cukup ya. Moga-moga kalian Itu asalkan niat semua bisa terlaksana, guys. Tuh dengerin petuah dari Mas Faiz. Nice. Oke, baik. Kita akhiri ya. Cepat-cepat saja kita. Hemat kuota. Nanti sisanya lewat video pembelajaran. Kita cukupkan ya. Kita akhiri membaca hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.